Mobilisasi pasukan dari Yaman. Dukungan para sahabat membuat tekad Khalifah Abu Bakar membuka Syria semakin kuat. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah memobilisasi pasukan. Selain dari Mekah dan Madinah, Khalifah Abu Bakar mengirimkan seruan ajakan berjihad hingga ke tanah Yaman. Yaman merupakan kawasan yang potensial untuk memobilisasi pasukan. Khalifah Abu Bakar mengirimkan maklumat berisi seruan berjihad kepada penduduk Yaman yang dibawa oleh Anas bin Malik. Maklumat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khalifah Rasulullah kepada orang-orang yang dibacakan kepadanya suratku ini dari kaum mukminin dan kaum muslimin dari penduduk Yaman. Salamun alaikum. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepada kalian. Sesungguhnya aku memuji untuk kalian kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah mewajibkan jihad kepada orang-orang beriman dan Dia memerintahkan orang-orang beriman berangkat berjihad baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Allah telah berfirman. Khalifah Abu Bakar mengutip surat At-Taubah ayat ke-41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Sesungguhnya jihad adalah kewajiban yang hukumnya fardu, dan pahalanya di sisi Allah sangatlah agung. Aku telah memberangkatkan orang-orang di sekitarku dari kaum muslimin supaya berjihad melawan Romawi di Syria, dan mereka telah membentuk laskar pasukan. Mereka sudah meninggalkan kampung halaman dengan niat dan harapan mendapatkan kebaikan. Maka kalian berlomba-lombalah, wahai hamba-hamba Allah, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Dan hendaknya kalian membaikkan niat dalam urusan jihad ini. Sesungguhnya kalian sedang menuju satu dari dua kebaikan, yaitu mati syahid atau memperoleh kemenangan dan ghanimah. Sesungguhnya Allah tidak ridho dari hamba-hambanya yang ikrar tanpa mengamalkan. Jihad ini senantiasa diarahkan kepada mereka yang memusuhi Islam sampai mereka beragama dengan agama yang hak dan mengakui hukum Al-Quran. Semoga Allah memelihara agama kalian, memberikan petunjuk di kalbu kalian, membersihkan amal-amal kalian, dan memberikan kepada kalian rezeki orang-orang berjihad yang sabar. Dalam maklumat yang dibuat Khalifah Abu Bakar tersebut, terlihat jelas bagaimana sang Khalifah Rasulullah memotivasi kaum muslimin dan menyatukan mereka untuk berjihad fisabilillah. Terdapat dua tujuan utama dari isi maklumat tersebut, yaitu membuktikan keislaman kaum muslimin, karena Allah tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang hanya bisa berucap namun tanpa disertai perbuatan. Maklumat itu juga bertujuan memerangi kaum kafir sampai mereka memeluk Islam dan mengikrarkan hukum-hukum Al-Quran. Dua faktor inilah yang membuat para penduduk Yaman menyambut seruan Khalifah Rasulullah dengan penuh semangat. Penduduk Yaman yang siap berpartisipasi dalam pembukaan Syria sangat besar jumlahnya. Mereka dengan penuh kerelaan mempersiapkan dirinya dalam jihad fisabilillah. Anas bin Malik saat itu mengatakan, tidak sampai kepada kami kabar yang menceritakan bahwa ada seorang di antara mereka yang keluar menyambut seruan Khalifah Rasulullah dalam keadaan terpaksa. Sebaliknya mereka keluar dengan senang hati. Mereka berbondong-bondong, suami bersama istri dan anak-anak berlomba-lomba dengan sangat antusias menyambut seruan Khalifah karena dorongan cinta dan semangat berjihad. Anas bin Malik menggambarkan bagaimana ekspresi semangat para penduduk Yaman setelah maklumat dibacakan di perkampungan, kabilah-kabilah, dan berbagai pemukiman. Anas bin Malik memberikan kesaksian bagaimana ia selalu mendapatkan jawaban yang menggembirakan. Setiap orang yang kepadanya aku bacakan surat maklumat ini dan mereka mendengarkannya, maka jawaban mereka sungguh bagus. Kami sedang berjalan dan kami akan melakukannya. Anas bin Malik juga menyampaikan bagaimana ketika ia membacakan maklumat Khalifah Rasulullah di depan Zu Al-Qala, seorang tokoh dan pembesar di Humairi, Yaman. Terakhir aku membacakannya kepada Zu Al-Qala ketika aku bacakan surat maklumat itu kepadanya dan aku berkata sebagaimana aku katakan, maka dia segera mengambil kuda dan senjatanya, kemudian bergegas menyeru kaumnya pada waktu itu juga tanpa menundanya lagi dan memerintahkan mereka segera membentuk laskar pasukan. Begitu cepatnya Zu Al-Qala dan orang-orang itu berkumpul bersamanya membentuk laskar pasukan berpakaian militer dalam jumlah besar dari penduduk Yaman.
Di depan kaumnya, Zul Al-Kala berkata, "Wahai kalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya saudara-saudara kalian yang soleh-soleh telah menyeru kalian untuk memerangi orang-orang musyrik dan mendapatkan pahala yang agung. Maka barang siapa ingin berangkat, berangkatlah bersamaku sekarang juga." Selesai menjalankan misinya di Yaman, Anas bin Malik kembali ke Madinah pada tanggal 11 bulan Rajab tahun ke-12 Hijriah. Anas bin Malik segera memberikan kabar gembira kepada Khalifah Abu Bakar. "Sesungguhnya kumpulan gabungan pasukan para pahlawan, para pemberani, dan para petarung dari Yaman akan datang menemui Anda. Mereka sekarang dalam perjalanan menuju Madinah dengan membawa anak, istri, keluarga, mahram, dan harta benda mereka." Beberapa hari berikutnya, pada tanggal 16 bulan Rajab, rombongan Zul Al-Kala tiba di Madinah. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula ribuan orang dari kawasan Hamdan, Yaman, yang dipimpin oleh Hamzah bin Malik. Kedatangan para penduduk Yaman itu dengan semangat yang sama, berjuang di jalan Allah. Khalifah Abu Bakar menyambut mereka di depan Masjid Nabawi. Ketika Khalifah Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, seketika kulit mereka merinding karena rasa takut kepada Allah. Jiwa mereka pun bergetar. Mereka menangis karena kekhusyukan dalam mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Khalifah Abu Bakar yang menyaksikan hal itu turut menangis dan berkata, "Seperti inilah kami mengobati hati kami ketika hati menjadi keras." Penampilan Khalifah Abu Bakar yang sangat sederhana tidak lepas dari pengamatan Zul Al-Kala. Terlihat bagaimana sang Khalifah Rasulullah itu adalah sosok yang sudah tua, berbadan kurus, wajahnya cekung, dan mengenakan pakaian sederhana berbahan kasar. Tidak ada tanda-tanda kemewahan atau gemerlap perhiasan dari pakaian Khalifah. Zul Al-Kala tidak menemukan kemewahan apapun dari penampilan Khalifah Rasulullah, kecuali warok yang menyinari wajah pemimpin tertinggi umat Islam itu. Sedangkan Zul Al-Kala beserta tokoh-tokoh Yaman lainnya datang ke Madinah dengan segala atribut kebesarannya. Zul Al-Kala mengenakan mahkota yang berhiaskan batu-batu mulia berkilauan, pakaian yang disulam dengan benang emas dan bertahtakan intan, mutiara, dan marjan. Tatkala Zul Al-Kala menyaksikan bagaimana pakaian Khalifah Rasulullah, sifat zuhud, tawadu, ibadahnya, sikapnya yang tenang, teduh, dan berwibawa, maka pemimpin kaum Humairi itu beserta tokoh-tokoh Yaman lainnya tersentuh hatinya. Mereka segera menanggalkan atribut kebesaran dan kemewahan yang selama ini telah mereka gunakan. Para pemimpin Yaman itu kemudian mengganti pakaian mereka sebagaimana pakaian Khalifah Rasulullah. Mereka membeli pakaian sederhana di pasar Madinah. Sedangkan mahkota-mahkota dan pakaian bertahtakan intan itu kemudian diberikan kepada Khalifah Abu Bakar untuk dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Suatu ketika, Zul Al-Kala terlihat berjalan di pasar Madinah dengan pakaian kasar dari kulit domba. Keluarganya menjadi terkejut dan berkata kepada Zul Al-Kala, "Kamu telah menodai kami di mata orang-orang Muhajirin dan Ansor." Zul Al-Kala pun menjawab, "Apakah kalian menghendaki aku menjadi orang yang bertindak sewenang-wenang seperti zaman jahiliyah dan orang yang bertindak sewenang-wenang setelah aku memeluk Islam? Demi Allah, itu tidak boleh terjadi. Berbuat taat kepada Allah tidak dapat dilakukan kecuali dengan bertawadhu dan zuhud di dunia ini." Khalifah Abu Bakar telah menjadi teladan bagi para pemimpin bagaimana seharusnya mereka bersikap. Nasihat paling baik adalah nasihat yang disaksikan oleh manusia melalui mata mereka, bukan dari apa yang didengar oleh telinga mereka. Dan sebaik-baiknya pemberi nasihat adalah orang yang memberikan nasihat dengan perkataan dan perbuatannya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.